Satu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, para ulama dan juga rekan-rekan yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan kuasanya masih mengurus kita sampai detik ini. Allah masih memberikan kita yang bernama waktu. Itu dia jamaah, modal kita adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Allah masih pertemukan kita dengan bulan yang begitu luar biasa mulianya, yaitu bulan Ramadan. Karena banyak sekali saudara-saudara sekalian, orang-orang yang bermimpi ingin bertemu bulan Ramadan, beberapa langkah lagi bertemu Ramadan, tapi Allah nggak izinkan. Tapi kita masih diizinkan oleh Allah untuk ketemu bulan Ramadan. Semoga Allah muliakan kita dengan bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Jamaah yang Allah muliakan, kita ketemu lagi di bulan Ramadan yang begitu luar biasa ini, yang kata Nabi SAW, ketika kita menginjak bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wala yughlaq minha bab, pintu-pintu surga itu dibuka semuanya sama Allah, dan tidak ada satupun yang tertutup, katanya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Fala yuftah minha bab, dan tidak ada satupun yang dibuka sama Allah. Terlebih lagi ternyata kata Nabi SAW di hadis yang lain bilang bahwa Allah itu memberikan vonis bebas kepada hamba-hambanya, bebas dari api neraka. Wa fi kulli lailah, katanya. Dan itu Allah lakukan di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini setiap malamnya ada orang yang Allah vonis dia bebas dari api neraka. Dengan syarat apa? Dengan syarat menjalankan ibadah Ramadannya, puasanya dengan benar, sesuai dengan apa yang Allah pengen. Berkaitan dengan puasa Ramadan, bapak-bapak ibu sekalian Allah muliakan, ternyata masih banyak yang belum paham tentang esensi dari puasa ini sendiri. Banyak yang mengira bahwa puasa hanya sekedar nahan lapar, nahan haus, udah. Dia taunya pagi sahur, sore buka, udah. Tapi nggak tahu esensi puasa itu apa. Makanya saya bilang bahwa banyak puasa tuh manusia tuh banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Dari mana gagalnya? Esensi puasa sebetulnya Allah mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu yang dimulai dari perut kita. Nggak semua kepengen kita tuh harus kita ikutin gitu. Lalu gagalnya di mana? Gagalnya siang-siang kita disuruh nahan hawa nafsu. Kenapa sore pas buka kita kembali menjadi budak hawa nafsu? Lihat jam 5 kita jadi apa Pak Bu? Segala dibeli, bakwan dibeli, mie gleser dibeli, kolak dibeli, es buah dibeli. Buat apa? Buat apa? Nabi kita SAW mengajarkan bahwa buka puasa seperti apa beliau? Air putih, lalu 3 butir kurma, lalu beliau beranjak sholat. Itu Nabi kita. Buka puasa aja hawa nafsunya diatur. Tapi kita yang mengaku hamba, ya, kita yang mengaku pengikut-pengikut Nabi kita SAW,
Apa yang terjadi? Ya Allah, bukannya nggak kayak beliau ternyata. Dan kalau kita analisa pakai akal sehat kita, bapak-bapak ibu sekalian, kita analisa pakai akal sehat kita. Di hari-hari biasa kita makan 3 kali, betul? Pagi, siang, dan malam. Di bulan Ramadan jadi berapa kali, Bu? Jadi 2 kali. Tadinya 3 menjadi 2. Yang secara akal sehat harusnya pengeluaran lebih irit. Kenapa jadi 2 kali lipat pengeluarannya? Selamat, kita kembali menjadi budak hawa nafsu itu loh. Ketika masuk bulan Ramadan, ada yang nggak suka ternyata, Pak. Pas ketemu, aduh, geus puasa deui wae ya. Duh, lebaran kumanya ya. Mikirin lebaran, nggak mikirin menjalani bulan Ramadan seperti apa. Ibu-ibu arisan daging udah banyak tuh, Bu, di awal-awal ya, Bu. Wah, udah mikirin lebaran. Gongnya bulan Ramadan adalah di 10 hari terakhir. Itu pik-piknya itu. Kita disarankan injek gas lagi di situ. Kita meriweuh ku nastar, Bu. Riweuh ama kue, riweuh ama kupat, riweuh ama diskon-diskon di mall. Masjid sepi. Apa yang kita hadapkan kepada Allah? Itulah. Ternyata kita masih diperbudak oleh hawa nafsu kita. Ini yang mengerikan bagi kita. Maka kita harus terus belajar apa sih sebetulnya Allah pengen, apa yang Allah nggak suka gitu. Dan alhamdulillah kita hari ini didekatkan dengan ilmu oleh Allah. Karena kunci agar derajat kita naik di hadapan Allah dan Rasulnya, di hadapan Allah dan Rasulnya, hanya dengan ilmu. Karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan beberapa derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu, dinaikin beberapa derajat. Jadi kalau kita merasa terhina, nggak punya peran, nggak punya apa, install diri kita dengan ilmu, isi, maka Allah akan naikkan derajat kita. Supaya kita punya peran juga, Pak, Bu. Punya ilmu tuh ada peran. Kita akan dicari di masyarakat. Sesimpel kita tahu ilmu tentang listrik, rumah kita konslet, kita nyari orang yang tahu listrik, Pak. Dicari. Rumah kita ledengnya bocor, kita cari ahlinya. Ini sekarang ledeng di mana? Kita ada masalah dalam agama, kita nyari ustaz. Masalahnya, kalau kita nggak pernah dicari di masyarakat, artinya kita nggak punya peran. Maka isi diri kita dengan ilmu, dan nggak ada jalan lain selain ilmu. Jadi ketika hari ini ilmu kita nggak bertambah, berarti kita nggak berkehendak derajat kita naik di hadapan Allah, nggak berkehendak untuk manfaat di dunia. Jamaah yang Allah muliakan, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait kitab Al-Wabilus Shayyib. Terakhir kita membahas tentang istiqomah. Untuk bisa istiqomah, kenapa sih kita ditekankan untuk istiqomah? Karena kita akan mati, jamaah. Kita akan mati dan kita hanya akan dihadapkan dengan 2 hal kematian kita. Su'ul khotimah atau husnul khotimah, 2 itu aja. Dan kunci untuk bisa mati dalam keadaan husnul khotimah cuma 1 kuncinya, yaitu istiqomah. Enggak heran ada seseorang meninggal lagi di masjid. Emang kebiasaannya di ahli masjid. Meninggalnya lagi apa? Baru beres duha, Allahu Akbar. Emang kebiasaannya. Meninggalnya lagi apa? Lagi sholat malam. Emang kebiasaannya. Meninggalnya di mana? Di klub. Emang kebiasaannya. Kata Imam Ibnu Katsir, man asya alai mata alai. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan dimatikan di pola tersebut. Kita punya pola buruk, punya pola ngomongin orang, kita akan mati lagi ngomongin orang. Kita punya tabiat buruk, suka korupsi, mati di atas korupsi kita, belum dikasih tobat sama Allah. Mengerikan. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini,
Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wasuffidatis syayatin wa mardatul jin. Jadi setan-setan dan jin-jin jahat di bulan Ramadan dibelenggu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan nyalahin setan kalau kita berbuat dosa di bulan Ramadan. Nggak ada setan. Itu murni tabiatnya kita. Itulah kita aslinya. Karena setan dan jin nggak ada. Yang jahat-jahat, kata Nabi, dikurung semuanya, dibelenggu. Terus kok masih banyak Ustaz? Di warteg banyak. Itulah emang tabiatnya kita aja nggak taat sama Allah. Itulah aslinya kita. Anda mau lihat aslinya Anda, diri kita seperti apa? Cek di bulan Ramadan. Cita-cita pengen baca Quran, sekarang udah ke belasan hari masih juz 1, itu kayak belum tamat-tamat. Cita-citanya mau udah khotam 30 juz. Tabiatnya emang gak pernah baca. Nah, untuk bisa mati dalam keadaan istiqomah, maka para ulama menjelaskan sebelum kita bicara badan istiqomah, yang pertama adalah hati kita dulu istiqomah. Hati kita istiqomah dulu kepada Allah. Dan orang-orang yang istiqomah senantiasa hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengagungan yang dimaksud adalah mengagungkan perintah dan larangan-larangan Allah. Kata Allah salat, dia agungkan perintah itu. Kata Allah puasa, puasa. Kata Allah iktikaf, iktikaf. Larangannya apa? Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam udah jelas bilang, la taghdab, la taghdab, la taghdab 3 kali. Jangan marah. Maka kita ikutin, iya udah. Kata Nabi, jangan marah. Jadi ketika Allah perintahkan kita sholat, maka agungkanlah perintah itu. Ketika Allah perintahkan kita puasa, maka agungkanlah perintah itu. Jadi bukan sekedar puasa, bukan sekedar sholat. Dan kita harus yakin bahwa itu adalah sesuatu yang besar. Segala apa yang Allah perintahkan lewat dalil di Al-Quran, pasti itu penting sekali. Pasti penting. Ketika perintah tutup aurat diberikan, maka agungkanlah perintah itu, gitu. Jadi bukan sekedar tutup aurat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, didik anak-anak kita. Jadi bukan sekedar nyekolahin kita tuh. Memang betul-betul kita agungkan perintah itu. Wa ma'na kalamihi anna awwala maratibu ta'zimil haqqi azza wa jalla ta'zimu amrihi wa nahyihi. Tahap awal, tingkat awal dalam mengagungkan Allah adalah mengagungkan perintah dan larangannya. Tahap awal, Pak, Bu. Kita hormati betul, kita mengagungkan perintahnya. Wa dzalika li annal mu'mina ya'rifu rabbahu azza wa jalla bi risalatihi allati arsala biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafah. Karena orang-orang mukmin itu dia kenal dengan Rabb-nya melalui risalah-risalah yang diamanahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia. Wa muqtadaha al-inqiyadu li amrihi wa nahyihi, dan konsekuensinya adalah tunduk. Setelah dia tahu Allah itu seperti apa, konsekuensi dia mengimani itu adalah tunduk terhadap perintah dan larangan Allah, nggak komplain. Wa innama yakunu dzalika bi ta'zimi amrillahi azza wa jalla wa tibaihi wa ta'zimi nahyi wa ijtinabihi. Dan hal itu dapat terwujud hanya dengan sikap mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah. Kita bacakan dulu narasinya. Fayakunu ta'zimal mu'min li amrillahi ta'ala wan nahyihi dalan ala ta'zimihi li sahibil amri wan nahyi. Pengagungan seorang mukmin terhadap perintah dan larangan Allah merupakan bukti pengagungan terhadap sang pemberi perintah dan larangan, yaitu Allah. Kita mengagungkan perintah dan larangan Allah adalah bukti bahwa kita mengagungkan Allah.
wa yakunu bihasabi hadzal ta'zimi minal abrari mashhudu lahum bil imani wa tasdiq was sihatil aqidati wal bara'ah minan nifaqil akbar. Allahu akbar. Dan sesuai dengan kadar pengagungannya lah dia akan menjadi hamba yang taat. Sesuai dengan kadar pengagungan, taatnya itu ditentukan dengan itu. Yang dinyatakan sebagai orang beriman, orang yang percaya, berakidah yang benar, dan terbebas dari kemunafikan yang sangat besar. Artinya gini, seseorang semakin dia beriman, semakin dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita akan meyakini dan percaya sama Allah, maka akan semakin kita mengagungkan perintah dan larangan. Kenapa ada orang di warteg kakinya banyak banget tuh Pak Bu? Karena nggak mengagungkan perintah dan larangan Allah. Di saat yang sama dia tidak mengagungkan Allah, nggak punya adab sama Allah. Dan semakin gak ada perintah Allah yang kita anggap remeh, kayak bisa, kayak gitu dianggap remeh sama kita. Jadi pengagungan yang benar kepada Allah itu lahir dari iman yang benar, Pak. Kalau sampai detik ini kita rajin banget sholat malam kita rajin, baca Quran kita rajin, tapi kita nggak ada benar-benar mengagungkan Allah, iman kita tuh nggak ada. Takut sama Allah harusnya tuh orang beriman tuh. Karena pengagungan kepada Allah yang benar itu lahir dari iman yang benar. Jadi ketika ada larangan atau ada perintah tutup aurat, dia akan mengerjakan itu benar-benar mengagungkan perintah itu. Kata Allah, khudhil afwa, jadilah pemaaf. Ketika kita konflik, oh iya kita ingat Allah nyuruh kita maafin orang. Jadi dia nggak ego, tapi kan, oh nggak ada. Iya, Robku nyuruh maafin orang. Jadi nggak bisa benci sama orang. Kenapa? Karena dia begitu mengagungkan Robnya. Jadi pengagungan iman yang benar itu lahir dari iman yang benar, dari akidah yang kokoh, dan bersihnya hati dari kemunafikan. Bersih dari munafik. Dan itulah bukti dari iman itu sendiri, Bapak-bapak Ibu sekalian. Karena orang yang meyakini kebesaran Robnya akan memuliakan Robnya. Lalu ulama menjelaskan, ada loh orang yang serupa tapi nggak sama ternyata. Itu dia juga beramal, dia juga menjalankan perintah, menjauhi larangan, betul, tapi motifnya beda. Fa inna rajula qad yata'ata fi'lal amri linadhuril khalq. Sesungguhnya ada loh gini, orang itu mengerjakan perintah tapi untuk dilihat oleh manusia. Serupa tapi enggak sama, atau mencari kedudukan di tengah-tengah manusia. Jadi bukan karena Allah, bukan karena mengagungkan Allah dia sholat itu, tapi dia pengen punya posisi di hadapan manusia. Wa yattaqil manahiya khasyata suquti min a'yunihim, dan dia menjaga diri dari hal-hal yang Allah larang itu karena dia takut marwahnya jatuh di hadapan manusia, atau dia takut karena kena hudud atau hukuman karena pelanggaran syariat, zina, khamar dan lain-lain. Fahadha laisa fi'luhu wa tarkuhu sadiran an ta'zimil amri wan nahyi wala an ta'zimil amirin nahyi. Kalaupun dia menjalankan perintah, dia kerjain perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, yang dia lakukan itu bukan karena mengagungkan perintah dan larangan itu sendiri. Yang dia lakukan bukan karena mengagungkan Allah sebagai pemberi perintah, tapi dia mengerjakan itu karena manusia, karena makhluk. Takut martabatnya jatuh, takut nggak dianggap di tengah-tengah masyarakat, takut dicoret, takut reputasinya tercoreng. Jadi sejatinya dia nggak lakukan itu karena imannya, atau karena dia takut sama Allah, atau karena mengagungkan Allah, bukan.
Contoh saat ini Pak, Bu, ada orang puasa Ramadan, ada orang tarawih, banyak. Apa karena dia orang yang soleh? Belum tentu. Bukan. Tapi yang dia lakukan sama seperti yang orang soleh lakukan. Dia datang ke masjid, ikut ke masjid. Dia puasa, ikut puasa. Dia tarawih, dia ikut tarawih juga. Serupa tapi nggak sama. Orang soleh yang ori nih Pak, Bu, dia puasa, dia sholat tarawih karena mengagungkan perintah Allah dan Rasulnya. Karena dia tahu menjalankan perintah puasa la'allakum tattaqun, agar dia jadi orang yang bertakwa. Karena ada puasa yang kesel Pak, Bu. Contoh jam 5 kita nanyain buka, kapan masih lama buka ya? Kenapa? Akan datang pada waktunya kok buka puasa itu, azan maghrib udah. Tapi kenapa kok asar ringrang gitu kata orang Sunda, nungguin puasa teh? Kok kesel ngejalanin puasa, apalagi jam 5. Aduh masih lama amat ya, inilah udah lapar ini buat apa puasa? Dia puasa sama kayak orang-orang soleh puasa. Tapi orang-orang soleh akan isi itu puasa dengan pembacaan Al-Quran. Dia tenang banget ngejalaninnya. Adapun orang-orang yang karena manusia, itulah, dia akan puasa. Kenapa puasa? Kan gak enak di kantor pada puasa, masa gak puasa dibilang apa nanti? Gitu tuh modelnya Pak. Pak, kenapa Pak terawih Pak? Bu, kenapa terawih? Orang kan udah nganggap saya ustadz di sini tuh. Apa kata orang kalau dia lihat saya di rumah? Malu nanti saya nggak dianggap lagi. Ke masjid dia tuh. Bu, kenapa tarawih di masjid? Ya kan saya rajin di majelis taklim. Apa kata orang nanti kalau saya nggak datang ke masjid? Dia lakukan itu sama dengan orang-orang yang soleh lakukan, tapi serupa, cuman nggak sama. Kita bersedekah ke masjid karena kita banyak harta. Kadang kita nggak punya harta Pak, Bu, dipaksakan. Kenapa? Orang kan taunya saya dermawan. Kalau saya nggak ngasih nanti malu amat saya. Gitu. Dari mana? Pinjol, ada nilai transfer. Gitu. Nyumbang ke masjid. Kenapa? Karena kedudukan di hadapan manusia yang dicari. Lebaran kita mau menghadapi bentar lagi Pak. Mau pulang katanya menjalin silaturahim. Orang pada pusing sekarang, dari mana uangnya? Akhirnya dia memutuskan apa? Karena supaya pulang kampung dia dihargai menjadi orang yang sukses di luar kampung, dia ngeriba tuh, ngeklik pinjol. Pulang, bagi-bagi uang seolah-olah dia ahli sedekah yang begitu luar biasa. Padahal uangnya uang riba. Yang dia lakukan sama seperti orang-orang soleh lakukan, dermawan. Cuma hasilnya beda Pak, beda. Kita nolongin orang, bantu cari kerja. Kenapa Pak dimasukin tetangga Bapak itu kerja? Ya kan orang taunya saya punya perusahaan. Kalau saya nggak bantuin nanti orang sekampung malah nyinyirin saya. Ya jadi udah deh, kepaksa deh gitu. Jadi nolongin orang bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, takut orang-orang sekampung nyinyirin dia gitu. Dan ini dua hal yang berbeda Pak. Karena asbab inilah manusia-manusia itu beramal banyak tapi nggak pernah tenang hatinya. Bukan hanya itu, beramalnya banyak tapi masuk neraka. Seperti yang Allah gambarkan dalam surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Sudah sampaikah berita kepada engkau tentang hari kiamat? Kenapa? Wujuhu yawma idzin khasyah. Wajah-wajah tertunduk putus asa.
Kenapa mereka tunduk? Amilatun nasibah, mereka beramal dengan sangat lelah. Apa yang terjadi? Tasla naran hamiyah, dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Beramal banyak bukan jaminan kita masuk surga. Makanya saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustadz, amal apa yang terbaik ya di menjelang ini, di akhir Ramadan ini, untuk iktikaf tuh amalan yang terbaik apa Ustaz? Saya cuma jawab, amalan yang terbaik adalah amalan yang diterima sama Allah. Itu yang terbaik. Nggak usah sholat 100 rakaat, kalau Allah ridho terima dengan bacaan Quran kita gimana? Cukup banget. Nggak usah yang lebay-lebay gitu. Syukur-syukur kita sholat 100 rakaat Allah terima. Wah, keren banget. Nah, untuk diterima sebuah ibadah oleh Allah, Allah menetapkan syarat. Ini yang perlu kita pahamin. Allah menetapkan syarat, Bu, Pak, supaya sholat subuh tadi kita tuh diterima sama Allah, supaya taklim kita duduk ini sekarang diterima sama Allah. Apa syaratnya? Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Kita tuh hanya diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas. Jadi perintahnya bukan sekedar sholat doang tuh Pak, Bu, sholat subuh tadi, tapi perintahnya sholat subuh dengan ikhlas. Perintahnya bukan sodakoh aja, tapi sodakoh dengan ikhlas. Perintahnya bukan menolong tetangga aja, tapi menolong tetangga dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Bu, ikhlas apa, Bu? Kita kan sering bilang ya Bu ya ke tetangga, Bu yang ikhlas ya Bu, Pak yang ikhlas ya Pak, gitu kan kita sering ngomong ya Pak ya. Ikhlas tuh ya gitu. Suka nanya kita, mau tahu ikhlas itu apa Bu? Ikhlas apa? Ridho itu perkara menerima. Itu ridho. Ikhlas itu perkara menjalankan. Ikhlas secara bahasa artinya murni. Dalam surah An-Nahl ayat 66 Allah pernah berfirman, "Wa innalakum fil an'ami la'ibrah." Ketahuilah dalam penciptaan hewan ternak itu ada pembelajaran yang banyak bagi kalian. Lanjutannya apa? "Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin." Kami memberi kalian minum yang berasal dari perut hewan ternak tersebut, kata Allah. Dan yang menariknya, saluran yang kalian minum itu salurannya berdekatan antara saluran kotoran dan saluran darah. Tapi tenang aja, kata Allah, ini nggak bercampur. Walaupun deket, ini nggak bercampur. Apa itu? Labanan kholison, itu ayatnya. Atau apa? Susu yang ikhlas. Atau apa? Susu yang murni, nggak bercampur. Nah, dalam ibadah maksudnya apa? Ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang kita hadapkan murni, nggak bercampur apapun, cuma Allah tok. Dan harapan-harapan kita cuma harapan dari Allah aja balasannya, nggak bercampur dengan datangnya dari manusia. Ada kotoran dalam ibadah kita, termasuk kotoran, ada harapan manusia, Allah reject itu ibadah. Allah reject, Allah nggak suka. Contoh buat ibu-ibu, masak ibadah bukan Bu? Masak adalah ibadah jika kita hadapkan murni hanya kepada Allah dan balasan hanya dari Allah, betul Bu? Nah, kita tahu misalkan di hari-hari biasa Pak Bu, suami kita pulang jam 5 sore. Lalu karena kita tahu seperti itu, pagi-pagi kita ke pasar belanja. Sore udah mulai butik-butikin kangkung, motong-motongin bawang. Mulai jam 4 udah mulai numis tuh.
goreng-goreng karena tahu suami pulang jam 5. Tibalah jam 5, suami ternyata belum pulang. Maghrib belum pulang juga suami. Isya belum pulang juga. Jam 10 baru pulang suami kita. Ditanya, "Papa udah makan belum?" "Udah, tadi di kantor." Mau marah nggak, Bu? Mau marah nggak? Yang ada kita ngomong apa? "Pokoknya besok-besok mama nggak mau masakin lagi, cuma masakin nggak dimakan," gitu ya Pak. Bisanya Pak marahnya. Kalau masak aja udah mendatangkan pahala dari Allah, udah mendatangkan surga, kenapa harus ada harapan lagi selain itu? Harapannya apa? Dimakan gitu. Makanya indikator ikhlas apa sih? Nah, indikator ikhlas adalah rasa kecewa, Pak, Bu. Ada nggak rasa kecewa dari perbuatan kita, perbuatan baik kita? Kalau ada kecewa, berarti di mana kekecewaan kita, disitulah harapan kita sebetulnya. Ngaji itu ibadah kalau kita hadapan hanya kepada Allah. Seorang ustadz datang mau ngaji, mau ibadah nih, mau dakwah, oke. Tahu-tahu datang di sebuah majelis taklim, tahu-tahu jamaahnya sepi, dia kecewa. Harapannya apa berarti, Pak? Harapannya rame. Jadi pas sepi dia nggak semangat lagi gitu. Makanya saya pernah bilang gini, jika kita berniat beramal karena Allah, lalu kenapa harus berhenti karena makhluk gitu? Kenapa harus selalu makhluk yang menghentikan kita? Bu, kenapa nggak mau masak lagi? Nggak dimakan. Kalau masaknya bisa mendatangkan surga, kenapa kita takut nggak dimakan? Bukankah itu udah mendatangkan surga gitu loh? Nah, ada harapan-harapan itu, ada Allah plus suami makan, maka Allah akan reject itu sebagai bentuk ibadah. Sodako kita pun seperti itu. Kita tolongin tetangga kita. Kita harusnya tolongin tetangga kita, saudara kita. Itu murni kita hadapkan hanya kepada Allah untuk menjalankan perintah Allah, dan balasannya hanya dari Allah. Enggak harus dari orang yang kita tolong. Apa yang terjadi? Pas bagian kita lagi susah, kita minta tolong ke itu orang, dia nggak bisa bantu. Padahal kita tahu dia lagi punya banyak duit. "Aduh Pak, sorry kita lagi nggak ada." Mau kecewa nggak Pak? Di mana kekecewaan kita, disitulah harapan kita sebetulnya. Inilah banyak manusia gagal dalam ibadah, Pak. Dia marah ketika keadaan nggak sesuai dengan keinginan dia. Dan bapak-bapak ibu sekalian yang Allah muliakan, tahu nggak? Ternyata setiap ibadah itu punya pembatal. Wudhu ada pembatalnya nggak Pak, Bu? Ada. Sholat ada nggak? Ada. Puasa ada nggak? Ada. Pun sodakoh. Sodakoh pun ada pembatalnya. Di surah Al-Baqarah 264 kalau nggak salah, afwan, koreksi saya kalau saya salah. Allah berfirman gini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya atau sampai menyakiti perasaan penerimanya. Itu batal, saudara. Nah, keadaan seperti ini biasanya terjadi dengan interaksi kita sesama manusia. Dan keadaan ini, Pak, kalau kita ikhlas ke sodako, ikhlas, kita akan diuji oleh Allah. Betul ikhlas nggak? Apa ujian keikhlasan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ujiannya ketika air susu dibalas air tuba. Mau ungkit-ungkit nggak kita? Kok jahat sama saya? Dulu tuh kamu, saya yang sekolahin loh. Saya sekolahin kamu sampai sukses, saya modalin. Sekarang kamu sikapnya begini sama saya. Batal itu semuanya tuh.
Nah, orang geus bager, antum kalaka jahat sama saya. Kita ungkit, saya udah baik sama antum, diungkit-ungkit, batal itu. Allah yang bilang. Karena ketika keadaan air susu dibalas air tuba, yang syaitan dengan hawa nafsu provokasi adalah ungkit kebaikan kita, supaya dia tahu diri, supaya dia memang paham Anda tuh siapa. Ungkit kebaikan Anda, ungkit yang udah Anda perbuat, ungkit, kata setan tuh begitu. Kepancing kita. Seorang istri bilang sama suaminya, Mas, selama ini aku tuh udah setia loh, kok kamu hianat sama saya? Nah, diungkit tuh kesetiaannya. Harusnya kesetiaan kita dihadapkan hanya kepada Allah, akan dapat surga itu. Kita nolongin orang, dulu mah lagi susah mah saya yang nolong itu Pak, Bu, loh sekarang mama nih gak tahu diri pisan. Wah itu, ini masjid kalau nggak ada saya nggak akan berdiri ini. Tuh sering terjadi. Saya yang berperan di sini, nggak ada saya nggak akan berdiri di masjid. Kalau saya nggak nyumbang sekian nggak akan pernah berdiri di masjid. Saya yang pancing, saya sumbang dulu 100 juta, baru semuanya pada ikut dibangkit-bangkit. Silakan Anda nikmati itu. Gak ada pahalanya, batal kata Allah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan ungkit-ungkit, apalagi sampai menyakiti perasaan penerimanya. Ada kita pengangguran, nggak punya kerjaan, kerjaannya minta uang tuh sama kita. Ada tuh kayak gitu tuh. Terus ada suatu hari dia minta uang sama kita. Kita bilang apa? Makanya kerja gara janji pengangguran, nyusahin orang mulu, tuh nyakitin perasaannya, batal itu sedekahnya, Pak. Batal itu. Sering sekali kita tuh ngadepin kayak gituan. Sering banget. Gara-gara kita nggak pernah dipancing, kita tuh kadang kepancing omongan doang. Mending gak pernah berbuat baik. Apaan gak pernah berbuat baik? Saya ini, saya itu. Nah itu tuh mulai tuh kepancing itu. Allah yang bilang, jangan pernah batalin pahala sedekah dengan mungkin-mungkin. Hadapin itu semua kepada Allah murni. Jangan balas, jangan mengharap balasan dari manusia cuma karena pengen dihargai doang. Hargai dong pendapat saya. Saya kan yang udah gini, saya udah gitu. Gitu. Ini banyak terjadi, Pak. Mereka duduk di masjid sama kayak kita. Mereka sholat sama, mereka sedekah sama. Tapi yang mereka lakukan sama dengan orang soleh, lakukan sama, tapi serupa tapi tidak sama. Hasilnya yang beda, Pak. Orang-orang yang ikhlas nggak akan menggunakan jalur mengungkit-ungkit. Apalagi bagi para orang tua, hati-hati Pak, Bu. Jangan ungkit-ungkit kebaikan kita kepada anak kita. Kita marahin anak, sampai-sampai bilang apa? Tahu nggak? Kamu tuh kalau sakit mama-mama juga yang repot, papa-papa juga yang repot gitu. Apa yang terjadi? Besok-besok dia sakit nggak akan mau ngomong sama orang tuanya, dipendam sendiri, takut, sakit hatinya dia digituin sama orang tuanya. Dan mengungkit-ungkit sampai menyakiti perasaan penerimanya, batal. Semua perjuangan kita melahirkan batal. Jangan mau berbuat baik hanya untuk mengharap balasan dari makhluk. Karena orang-orang soleh nggak akan gunakan jalur ini. Anda yang setia, hadapkan kesetiaan Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pasangan Anda khianat. Dan ini terjadi ketika kesetiaan dibalas pengkhianatan, ketika kejujuran kita dibalas kebohongan, ketika kebaikan dibalas dengan kezaliman. Mau ungkit nggak kita?
Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas tidak akan pernah gunakan jalur ini. Tidak akan pernah gunakan jalur ini. Dan alasan utama orang-orang ini berbuat sedekah, nolongin orang, puasa, tarawih dan lain-lain, karena dia tahu ini adalah perintah Rabbul Alamin, Tuhanku yang udah ngasih aku hidup. Yang merintahinnya Allah, maka dia akan lakukan itu, karena itu perkara besar. Dia taat kepada suaminya karena tahu itu perkara besar, bukan karena takut diceraiin. Ada pak wanita taat banget sama suaminya. Suami bilang A, belok kiri, kiri, kanan, kanan. Kenapa kok nurut banget sama suami? Takut diceraiin gitu. Bukan karena taat sama Allah. Nanti kalau diceraiin saya gimana makannya? Yang dia lakukan sama dengan wanita solehah, sama, tapi beda hasilnya. Yang satu karena Allah, yang satu karena makhluk. Orang-orang solehah itu, wanita-wanita solehah tahu kenapa taat banget sama suami. Saya nggak mau bikin suami saya marah, dan saya nggak mau bikin Allah murka sama saya gara-gara itu. Kenapa Anda puasa? Karena tahu ini perintah Allah, dan saya nggak mau Allah murka gara-gara ini. Apa bedanya ketika kita melakukan karena makhluk dan karena Allah? Kalau kita lakukan semua hal karena makhluk, maka dia akan lakukan itu secara mutlak, tanpa ada konsep tanpa ada toleransi dan lain-lain. Kalau dia sedekah karena emang mengharapkan ridhonya makhluk, dia nggak punya uang juga dibela-belain itu sedekah, walaupun harus dengan cara korupsi. Yang penting manusia ridho sama dia. Karena ketika udah ketaatan mutlak, semua akan dilakukan, walaupun harus bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun harus bertentangan. Ketika dia bulan kemarin ngasih, bulan kemarinnya ngasih lagi 5 juta ke masjid, ngasih lagi 5 juta. Hari ini kalau dia mengharapkan ridhonya makhluk, dia akan cari tuh 5 juta tuh, mau pakai pinjol kayak apa, yang penting saya nggak malu gitu. Ketika kita terlalu cinta sama makhluk, apapun kita lakukan. Ketika kita ngotot pengen jadi pegawai negeri, apa yang terjadi? Karena pegawai negeri ASN itu dapat prestis yang luar biasa di masyarakat. Buat seperti itu, apa yang terjadi? Sogok sana, sogok sini, riswah. Itu kalau memang dihadapkan kepada makhluk, walaupun harus dengan cara yang haram, akan dia lakukan. Tapi kalau untuk orang-orang yang takut sama Allah, dia nggak akan gunakan jalur itu. Nggak akan gunakan. Menghina orang, dia nggak akan seperti itu. Ada orang zalim, dia maafin. Kenapa dia maafin? Kok enak banget dimaafin? Robku yang menyuruh seperti itu. Khuzil afwa, jadilah pemaaf. Kenapa jadi pendendam kita itu? Kata Allah, jadilah pemaaf. Bukankah engkau ingin mendapatkan maaf dariku juga? Kata Allah gitu. Bukankah engkau ingin aku memaafkan kamu? Maka maafkanlah orang-orang. Kata Allah. Kata hawa nafsu, dendam. Dia belum hancur kayak saya akan nggak akan pernah berhenti gitu. Pertanyaan besarnya, kita ini hamba siapa sih jamaah? Hamba Allah atau hamba hawa nafsu kita tuh? Puasa ngikutin hawa nafsu, bukan puasanya. Cara kita hidup ngikutin hawa nafsu. Cara kita berinteraksi dengan tetangga kita, marah yang kita kedepankan. Padahal Allah bilang apa? Maafin. Maafin. Hamba siapa kita tuh itu?
hamba Allah atau hamba hawa nafsu. Dan ketika kita nggak mau dengerin perintah Allah, di saat yang sama kita udah nggak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lecehkan Allah. Makanya saya kalau dalam bisnis, Bapak-bapak Ibu sekalian Allah muliakan, sekaligus sharing, Anda kalau mau cari partner bisnis dalam kerjasama apapun itu, saya selalu menilai dari awal itu sholatnya dulu dicek. Saya bahasanya nanti deh, kayaknya bulan depan uangnya baru turun. Nah, selama 1 bulan itu saya cek sama dia hidup sehari-hari dulu. Yang saya cek apa? Gimana respon dia terhadap adzan? Lalai nggak? Sholatnya nyantai nggak? Bangunnya jam berapa? Saya bangun jam 6, setengah 7 udah bangun kok. Skip sama saya itu. Nggak akan pernah mau saya kerja sama dia. Apalagi ada azan, dia responnya biasa aja. Bahkan kalau nggak diajakin sholat, nggak akan sholat dia. Kenapa jadi perhatian banget? Karena gini Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, kalau Tuhannya yang udah ngasih hidup, ngasih rezeki, dia bisa khianatin, lalu apa kabar kita besok-besok? Hari ini dia mengkhianati Tuhan yang udah ngasih hidup, yang udah ngasih rezeki kepada dia, besok kita yang akan dikhianatin. Makanya nggak heran ada orang, Ustadz stres banget, kenapa? Invest di bawah lari, lihat nggak sholatnya kayak gimana? Itu aja udah. Apakah orang sholat dijamin bagus? Tidak. Tidak. Ada 2 kemungkinan orang sholat, bisa 50-50, 50% baik, 50% buruk. Tapi orang nggak sholat 100% buruk. Gimana mau balas budi sama kita? Berterima kasih sama Tuhannya aja enggak gitu. Lalu siapa yang dia takutin? Robnya Raja alam semesta aja nggak ditakutin, apalagi kita. Kita dalam cari mantu buat anak-anak kita, cek sholatnya gimana, respon dia terhadap azan gimana, prepare nggak, atau malah nyantai. Saya ngeliat pernah ada disuruh nerima lamaran dari orang, Pak, Bu, pas waktu azan itu calon mempelainya enak aja ngerokok. Sholat nggak? Iya Ustaz, duluan aja. Dia ngerokok aja. Wah, selesai ini, selesai udah. Sama robnya aja nggak takut, apalagi sama kita orang tuanya. Jangan heran anak kita disakitin nantinya. Itulah. Terus ada juga orang yang pura-pura, ada orang pura-pura, tapi bakal kelihatan. Orang tuh kalau mau cek depan belakang itu sama. Makanya dalam jangka waktu yang sebulan itu cukup. Cek tiap hari kebiasaannya. Kalau dia azan yuk, cek aja asar gimana, cek aja besoknya gimana, seminggu. Karena orang yang pura-pura nggak akan tahan dengan kayak gituan. Kalau bukan tabiatnya nggak akan tahan. Tapi kalau dia memang betul-betul orang seperti itu, akan istiqomah balik lagi seperti ini. Dan inilah buah dari ibadah yang hanya dihadapkan kepada makhluk. Allah reject itu ibadah. Dan itulah alasan kenapa banyak manusia nggak bahagia, nggak tenang sampai detik ini. Kenapa? Ibadahnya nggak ada yang Allah terima. Dan dari ibadah yang baik, puasa yang baik, itu ketahuan dari gimana cara buka puasa kita. Cek aja gitu. Cara buka puasa kita gimana? Apakah sama dengan yang Nabi ajarkan? Atau sama yang setan ajarkan? Gitu. Gitu aja. Karena syaitan akan mengajak kita kepada hal berlebih-lebihan. Akhirnya kemurkaan. Sholat maghrib jam 7:05, Allahu Akbar. Hamba siapa kita tuh? Sementara Nabi kita nggak mengajarkan seperti itu. Itu kira-kira yang bisa disampaikan jemaah, bahwa ada hal yang serupa tapi tak sama.
yaitu ketika salah satu pihak dia hadapkan ibadahnya murni karena Allah, yang satu lagi sama duduk satu sof sama kita, satu masjid sama kita, cuman dia karena makhluk, dan hasilnya pun akan beda kepada kehidupan kita. Ya, semoga Allah memberikan kita taufik agar kita senantiasa ikhlas kepada Allah, dan semoga Allah mengumpulkan kita di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Itu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.